Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Kobar Koas Ana Bella Rani. Di sini saya host Bella Dona Barani dan siapa nih Kak? Saya Rani. Nah, di sini kita mau bahas apa nih Kak? Kita mau bahas TB nih Kak, atau biasa disebut dengan tuberkulosis. Jadi apa sih Kak TB itu? TB ini merupakan suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau biasa disebut dengan basil tahan asam. Nah, biasanya ini menular antar manusia, ukurannya sangat kecil sekali, yaitu kurang dari 5 mikron, di mana dia dapat bertahan di udara selama 4 jam, dapat menembus alveolar dalam paru dan melakukan replikasi. Nah, biasanya ada 3 faktor MTB ini. Nah, yang pertama itu organisme yang keluar di udara. Konsentrasi organisme dalam udara ditentukan oleh volume ruang dan ventilasi. Yang ketiga, lama seseorang menghirup udara yang terkontaminasi. Nah, di mana ruangan yang gelap ini sangat berpengaruh, apalagi yang minim ventilasi nih Kak, karena cahaya secara langsung dapat membunuh tuberkel atau basil dengan cepat. Wah, jadi penyebarannya bisa cepat dan luas ya Kak? Resikonya apa sih Kak? Terdapat beberapa kelompok orang yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit TB ini Kak. Kelompok tersebut itu yang pertama, orang yang HIV positif. Yang kedua, orang yang konsumsi obat dengan jangka panjang, biasanya itu obat terapi. Kemudian perokok, ini apabila dia dewasa. Terus konsumsi alkohol yang tinggi, anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia, memiliki kontak erat dengan orang yang punya penyakit TB aktif yang infeksius, berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi tuberkulosis. Biasanya ini di tempat lembaga permasyarakatan atau fasilitas perawatan jangka panjang, sama yang lebih cepat lagi yaitu petugas kesehatan. Banyak juga ya. Nah, gimana sih Kak biar kita bisa tahu gejala-gejala TB? Nah, biasanya untuk anak itu dengan satu atau lebih gejala yang khas pada TB Kak. Biasanya TB ini kurang spesifik ya Kak ya. Biasanya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demamnya lebih dari 2 minggu, kemudian juga berat badannya yang turun dan tidak naik dalam waktu 2 bulan berturut-turut, kemudian juga ada lemes lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala-gejalanya ini bakal menetap apabila dia sudah diobati dengan obat yang adekuat. Misalnya dia batuk, diobati obat batuk nggak sembuh, kemudian dia demam, dikasih paracetamol tidak sembuh, seperti itu Kak. Kalau udah ada tanda-tandanya, sebaiknya gimana tuh Kak? Tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebaiknya kita di sini harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat Kak, agar dilakukan pengobatan lebih awal. Nah, karena kan jika tidak, TB ini akan cepat menular melalui udara, kan kasihan yang serumah nih. Biasanya TB pada anak ini dilakukan dengan penilaian scoring Kak. Dia ada rentang antara lebih dari 6 dan kurang dari 6. Nah, apabila scoringnya udah kurang dari 6, maka akan dilakukan tes uji tuberkulin atau biasa disebut dengan tes Mantoux atau fototoraks. Biasanya apabila hasilnya ini positif, pemeriksaan dilakukan nanti akan diberikan beberapa terapi obat selama 6 bulan Kak, dan obat ini harus rutin diminum ya. Oh, tadi kan bilangnya obat harus rutin diminum ya Kak? Iya. Kalau misal gak rutin atau bahkan terputus minum obatnya itu nanti bagaimana ya Kak? Nah, jadi Kak, bila pasien berhenti atau terputus minum obat sebelum selesai pengobatan, di sini dia akan beresiko yang pertama, penyakit TBC-nya tidak sembuh dan beresiko menularkan ke orang lain. Kemudian penyakitnya bertambah parah dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga, bakterinya ini akan menjadi kebal atau resisten terhadap obat lini pertama atau terapi lini pertama yang pada bulan keduanya Kak. Bahaya banget ya Kak. Itu tuh ada nggak sih cara buat mencegahnya itu? Nah, untuk mencegahnya, yaitu di sini apabila dia belum terkena, bisa dilakukan vaksinasi Bacillus calmette-guerin atau biasa disebut dengan BCG. Nah, kemudian apabila dia sudah terpositif nih Kak, berarti dilakukan pengobatan pencegahan dengan INH atau terapi pada pengobatan lini pertama.
Kemudian yang ketiga adalah pengobatan pencegahan dengan 3HP atau selain pemberian INH selama 6 bulan ini, WHO ini juga merekomendasikan pemberian regimen lain, yaitu INH rifampicin dan INH rifampetin atau biasa disebut dengan 3HP. Jadi bahaya juga ya Kak tentang TB ini. Iya Kak, nah jadi salah satunya kita harus menjaga kesehatan. Kemudian kita juga jangan sampai mudah tertularkan dari orang lain. Di sini kita apabila batuk atau bersin jangan lupa ditutup, begitu Kak. Nah gitu teman-teman tentang TB, dimana tadi udah dijelasin sama Kak Rani tentang apa itu TB, pengobatannya, tanda-tandanya, bahkan pencegahannya. Nah semoga penjelasan singkat ini sangat membantu teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengerti apa sih itu TB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.